Pembelian tunai sudah clear dengan drama potongannya. Sekarang kita naik level, pembelian kredit atau angsuran. Dan ini ada unsur baru yang harus kita pisahkan. Konsep time value of money berlaku di sini. Uang hari ini lebih berharga daripada uang di masa depan. Kenapa kredit lebih mahal? Kalau tunai 25 juta, tapi kalau kredit jadi 28 juta karena bayar nanti dengan diangsur. Selisih 3 juta tersebut adalah bunga. Prinsip akuntansinya adalah unsur bunga harus dipisahkan dari harga perolehan. Harga perolehan ATB sama dengan harga tunai tanpa bunga, sedangkan bunga dicatat sebagai beban periode selama mengangsur. Kenapa harus dipisah? Karena bunga itu biaya pembelanjaan atau cost of financing, bukan biaya aset. Jangan dicampur, aset ya aset, biaya bunga ya biaya bunga. Kalau dicampur, laporan keuangan jadi misleading karena nilai aset jadi overstated. Bunga harus dipisahkan, oke? Tapi gimana kalau bunganya nggak disebutkan secara jelas di kontrak? Ada dua keadaan bunga dalam kredit. Pertama, bunga eksplisit atau explicit interest. Karakteristiknya bunga dinyatakan jelas dalam kontrak. Mudah diidentifikasi mana harga dan mana bunga. Contohnya harga tunai 25 juta, bunga 10% per tahun. Perlakuannya harga perolehan sama dengan harga tunai. Bunga jadi beban bunga periode berjalan. Kedua, bunga implisit atau implicit interest. Karakteristiknya bunga tidak disebutkan dalam kontrak, hanya ada total angsuran. Contohnya bayar 28 juta diangsur 3 kali. Perlakuannya kita harus menghitung sendiri bunga tersembunyi menggunakan tingkat bunga pasar atau market rate dengan teknik present value atau nilai tunai. Kesimpulannya, apapun keadaannya, baik eksplisit atau implisit, bunga harus dikeluarkan dari harga perolehan ATB. Teori bunga eksplisit dan implisit sudah jelas perbedaannya. Kita mulai dari yang lebih mudah dulu. Bunga eksplisit dengan kasus CV Angkasa. CV Angkasa beli truk tanggal 2 Januari 2006. Harga tunainya 25 juta rupiah dengan metode kredit atau angsuran. Skema pembayarannya begini. Pembayaran pertama atau DP tanggal 2 Januari 2006 sebesar 10 juta rupiah saat truk diserahkan. Sisa utang 15 juta rupiah diangsur 3 kali. Angsuran pertama tanggal 31 Desember 2006, angsuran kedua 31 Desember 2007, angsuran ketiga 31 Desember 2008. Semuanya ditambah bunga 10% per tahun dari saldo utang. Catatan pentingnya, bunga 10% per tahun dari saldo utang, angsuran dibayar tiap 31 Desember, dan ini contoh bunga eksplisit karena jelas disebutkan. Dengan bunga yang jelas begini, kita bisa langsung hitung beban bunga setiap periode. Data CV Angkasa lengkap dengan skema angsurannya. Kita mulai pencatatan dari transaksi pertama, pembayaran DP. Jurnal pembayaran pertama tanggal 2 Januari 2006, kita debit kendaraan 25 juta rupiah, kredit utang pembelian kendaraan 15 juta rupiah, kredit kas 10 juta rupiah. Penjelasannya, kendaraan didebit 25 juta rupiah, dicatat sebesar harga tunai bukan termasuk bunga. Harga perolehan sama dengan cash price. Utang 15 juta rupiah adalah sisa yang belum dibayar tanpa bunga. Bunga akan diakui kemudian saat bayar angsuran. Kas keluar 10 juta rupiah sebagai DP. Prinsip pentingnya adalah harga perolehan sama dengan harga tunai. Bunga bukan bagian dari cost aset. Jadi di jurnal pertama ini belum ada beban bunga sama sekali. Murni mencatat perolehan aset dan kewajiban yang timbul. Tadi kita sudah catat pembayaran pertama dengan uang muka 10 juta. Sisanya masih ada utang 15 juta yang harus diangsur 3 kali. Coba lihat, angsuran pertama tanggal 31 Desember 2006. Saldo utang kita masih 15 juta. Jadi bunganya 10% dikali 15 juta. Dapat 1.500.000. Pokok cicilan 5 juta. Total kas keluar 6.500.000. Jurnalnya, kita debit biaya bunga pembelian kendaraan 1,5 juta, debit utang pembelian kendaraan 5 juta, kredit kas 6,5 juta. Gampang kan? Nah, tahun berikutnya di angsuran kedua, saldo utang tinggal 10 juta, karena tadi sudah bayar 5 juta. Bunganya jadi lebih kecil, 10% dikali 10 juta, cuma 1 juta. Kas keluar 6 juta, tapi komposisinya beda sekarang. Bunga cuma 1 juta, pokok 5 juta.
Terakhir angsuran ketiga, utang tinggal 5 juta. Bunganya paling kecil, cuma 500.000. Kas keluar 5.500.000. Perhatikan polanya. Setiap tahun bunga makin kecil karena utang pokok makin berkurang. Logis kan? Semakin sedikit utang, semakin sedikit bunga yang harus dibayar. Tapi ada satu hal yang belum kita bahas. Gimana kalau bunga tidak disebutkan sama sekali dalam kontrak? Sekarang kita modifikasi sedikit kasusnya. Bayangkan CV angkasa yang sama, beli truk yang sama. Tapi kali ini dalam kontrak tidak ada tulisan berapa persen bunganya. Yang ada cuma angka angsuran, uang muka 10 juta, terus bayar Rp6.245.235 3 kali. Udah, gitu aja. Ini yang disebut bunga implisit, tersembunyi. Kita harus detektif sendiri, hitung bunganya berapa. Kalau dijumlahkan, total kas yang dibayar Rp28.735.705. Sedangkan harga tunai truk cuma 25 juta. Selisihnya Rp3.735.705. Nah, selisih ini adalah bunga yang tersembunyi tadi. Tapi kita tidak bisa langsung pakai angka ini begitu saja. Kita harus tahu tingkat bunganya berapa persen per tahun. Caranya? Pakai trial and error atau kalkulator finansial. Ternyata setelah dihitung, tingkat bunganya 12% per tahun, bukan 10% seperti contoh sebelumnya. Gimana cara buktiin bahwa bunganya 12%? Tingkat bunga 12% tadi harus kita buktikan dengan tabel amortisasi. Di sini kita buat tabel pelunasan utang untuk melihat perjalanan angka-angkanya. Angsuran tetap sama setiap tahun, Rp6.245.235. Tapi komposisinya berubah terus. Tahun pertama saldo utang awal 15 juta, bunga 12% dikali 15 juta dapat Rp1.800.000. Sisanya Rp4.445.235 adalah pembayaran pokok. Saldo utang turun jadi Rp10.554.765. Tahun kedua, bunga 12% dikali saldo baru itu, dapat Rp1.266.572. Pokok yang dibayar Rp4.978.663. Utang turun lagi. Tahun ketiga, saldo tinggal Rp5.576.102. Bunganya Rp669.133. Sisanya Rp5.576.102 untuk bayar pokok. Lunas. Total bunga selama 3 tahun Rp3.735.705, sama persis dengan selisih yang kita hitung tadi. Ini pembuktiannya. Tapi sebenarnya angka-angka ini dari mana? Angka-angka di tabel amortisasi tadi semua berasal dari konsep nilai tunai. Ini bagian yang sedikit teknis, tapi penting. Konsepnya begini, uang hari ini lebih berharga daripada uang besok. Jadi, kalau kita mau bayar Rp6.245.000 1 tahun lagi, nilai sekarangnya berapa? Kita harus diskon pakai rumus present value. PV sama dengan pembayaran dikali 1 plus I pangkat minus N, di mana I adalah tingkat bunga 12% atau 0,12, dan N adalah periode. Angsuran pertama yang dibayar tahun depan, Rp6.245.000 dikali 0,8929, nilainya sekarang Rp5.576.102. Angsuran kedua 2 tahun lagi, dikali 0,7972, dapat Rp4.978.663. Angsuran ketiga 3 tahun lagi, dikali 0,7118, dapat Rp4.445.235. Jumlahkan ketiga nilai tunai itu, dapat 15 juta. Nah, ini bukti bahwa saldo utang awal 15 juta itu benar, dan tingkat bunganya memang 12%. Ini cara matematis untuk mengungkap bunga tersembunyi. Sekarang tinggal catat jurnalnya. Setelah tahu semua angkanya, sekarang kita catat dalam jurnal secara lengkap. Mari kita lihat jurnal lengkapnya dari awal sampai akhir. Tanggal 2 Januari 2006, pembayaran pertama, debit kendaraan 25 juta, kredit utang pembelian kendaraan 15 juta, kredit kas 10 juta. Harga perolehan kendaraan tetap 25 juta. Harga tunai bukan termasuk bunga.
Terus, tanggal 31 Desember 2006, angsuran pertama, debit biaya bunga Rp1.800.000, debit utang Rp4.445.235, kredit kas Rp6.245.235. Tahun 2007, angsuran kedua, biaya bunga Rp1.266.572, utang Rp4.978.663, kas Rp6.245.235. Tahun 2008, angsuran terakhir, biaya bunga Rp699.133, utang Rp5.536.102, kas Rp6.245.235. Selesai. Catatan penting, harga perolehan kendaraan tetap 25 juta sepanjang waktu, tidak berubah. Total bunga 3.735.705 dicatat sebagai beban selama 3 tahun, bukan bagian dari harga aset. Tapi kalau kita beli beberapa aset sekaligus dalam satu paket, gimana cara baginya?